Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari rekapitulasi penghitungan suara nasional, kita bergabung dengan Valeri Budianto. Selamat sore Valeri, bagaimana perkembangan terbaru dari proses rekapitulasi penghitungan suara nasional di KPU saat ini? Ya Vera, untuk perkembangan terbaru saat ini sudah ada sebanyak 35 provinsi yang telah rampung melangsungkan rekapitulasi nasional. Untuk satu provinsi terbaru yang dinyatakan sah dan juga selesai adalah Provinsi Maluku yang sekitar 30 menit yang lalu sudah selesai rampung melakukan rekapitulasi nasional di panel B KPU RI. Namun hingga saat ini masih berlangsung rekapitulasi nasional untuk satu provinsi lainnya, yaitu untuk Provinsi Jawa Barat di panel A. Dan untuk Provinsi Jawa Barat ini karena memang memiliki dapil yang banyak sehingga saat ini masih proses untuk perhitungan pileg pemilihan legislatif dan baru masuki dapil nomor urut 2. Untuk perolehan khusus untuk dapil dari Provinsi Maluku, perolehan yang kami dapatkan adalah khususnya untuk Pilpres dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan perolehan 665.000 suara, kemudian disusul dengan paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin 228.000 suara, dan di posisi ketiga adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud sebanyak 118.000 suara. Itu tadi untuk Provinsi Maluku yang saat ini telah diskors. Sementara yang berlangsung saat ini adalah Provinsi Jawa Barat. Sama untuk Pilpresnya juga sudah selesai dilakukan dengan perolehan terbanyak pasangan Prabowo Gibran sebanyak 16 juta sekian suara. Di urutan kedua adalah paslon nomor urut 1 Anies dan juga Mohaimin Iskandar sebanyak 9 juta sekian suara, dan di posisi ketiga adalah Ganjar dan Mahfud paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2 juta sekian suara. Nah, sebenarnya selain rekapitulasi nasional untuk Maluku dan juga Jawa Barat, masih ada dua provinsi lainnya yang juga masih belum dilakukan, yaitu untuk Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan. Dan ternyata juga kami mendapatkan informasi hingga saat ini proses rekapitulasi di tingkat provinsi masih berlaku di kedua provinsi tersebut, baik di Papua maupun Papua Pegunungan. Kami cek sekitar 5 menit yang lalu di Provinsi Papua baru saja rampung melangsungkan rekapitulasi provinsi untuk Pilpres, dan saat ini sedang beralih untuk melakukan rekapitulasi provinsi untuk Pileg. Untuk Pilpres di Provinsi Papua, tingkat provinsi ini yang unggul adalah paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan perolehan 378.000 sekian suara. Di posisi kedua adalah paslon nomor urut 3 Ganjar dan juga Mahfud dengan perolehan 178.000 sekian suara. Sementara untuk pasangan nomor urut 1 Anies dan juga Mohaimin mendapatkan 60.000 sekian suara. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kapan rekapitulasi nasional untuk Papua dan juga Papua Pegunungan akan dilakukan, karena mengingat fakta bahwa hingga saat ini rekapitulasi provinsi yang masih terus berlangsung di Papua. Kemudian juga kita ketahui bersama bahwa jarak dari Papua ke Jakarta ini memakan waktu yang cukup panjang, sekitar 6 jam apabila menggunakan pesawat, dan juga jam penerbangan yang tidak cukup banyak. Kalau misalnya kita melihat juga dari jadwal penerbangan, mayoritas penerbangan di Papua dilangsungkan pada malam hari dan kemudian tiba di Jakarta, di ibu kota, pada sekitar pagi hari nanti. Oleh karena itu masih menjadi pertanyaan juga apakah terkait dengan penetapan hasil pemilu akan dapat selesai ditetapkan pada hari ini, baik itu di malam hari maupun dini hari nanti atau di besok 20 Maret 2024. Mengingat untuk batas dari penetapan hasil pemilu sudah diamanatkan oleh undang-undang sebanyak maksimal 35 hari dan berakhir maksimal besok 20 Maret 2024. Kami sudah menanyakan terkait dengan potensi dilakukannya rekapitulasi secara online untuk rekapitulasi nasional khususnya Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan kepada pihak KPU RI, dan dinyatakan melalui Humasnya atas pernyataan dari pimpinan bahwa nanti usai melakukan rekapitulasi nasional di tingkat Jawa Barat, seluruh pimpinan KPU akan melakukan rapat untuk kemudian memutuskan apakah untuk rekapitulasi nasional Papua dan Papua Pegunungan akan dilangsungkan besok apabila dilangsungkan secara onsite atau akan dilangsungkan secara online. Namun tentu ini akan menjadi hal yang baru, mekanisme yang baru, karena ini berarti pihak dari KPU Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan tidak berada di KPU Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol. Tapi kalau misalnya itu pernyataan dari pihak pimpinan KPU yang menyatakan akan mempertimbangkan kemungkinan adanya rekapitulasi secara online, kalau kita melihat dari pantauan YouTube KPU Provinsi Papua, tadi begitu mereka selesai melakukan rekapitulasi provinsi untuk Pilpres dan juga beralih ke KPU, ke rekapitulasi provinsi untuk Pileg, saksi dari
parpol yang berada di sana sempat menyatakan keberatan-keberatannya kepada pimpinan KPU Provinsi Papua, dan ia menyatakan salah satu yang diutarakan adalah hingga saat ini rencana dari Provinsi Papua khususnya KPU adalah masih akan melakukan penerbangan ke Jakarta di malam hari nanti. Ini berarti kalau misalnya dari keputusan dari pihak Provinsi Papua hingga saat ini rekapitulasi nasional tetap akan dilangsungkan secara onsite dan bukan online. Namun memang apakah mereka akan berangkat bersamaan, mengingat kalau dari Papua Pegunungan mereka tidak mungkin langsung ke Jakarta, melainkan pasti harus melalui Papua terlebih dahulu. Apakah akan berangkat secara bersamaan atau tidak, tentu kita sama-sama harus tunggu lebih jelasnya nanti begitu pimpinan khususnya Hasyim Asyari yang memimpin rapat di panel A rekapitulasi Provinsi Jawa Barat selesai melakukan rekapitulasi, karena masih cukup panjang, masih ada 25 dapil yang masih harus dihitung khususnya untuk pileg, sehingga diestimasikan dan juga mempertimbangkan bulan Ramadan yang biasa skornya juga cukup panjang, mulai dari sekitar pukul 5 atau setengah 6 hingga selesai taraweh yaitu sekitar pukul setengah 9. Maka sepertinya untuk rekapitulasi di Jawa Barat saja baru akan selesai di dini hari nanti, sehingga kita akan baru bisa mendapatkan keputusan terkait rekapitulasi 2 provinsi terakhir yang masih belum dihitung secara nasional di malam hari atau dini hari nanti untuk menentukan apakah penetapan hasil pemilu akan dilangsungkan pada malam hari ini atau tidak. Nah, terkait dengan potensi apakah mungkin untuk penetapan hasil pemilu ini akan lewat dari tenggat waktu yang diberikan atau tidak, Komisioner KPU Agus Melas menyatakan hingga saat ini komitmen dari KPU adalah memastikan dan juga menegaskan bahwa penetapan hasil pemilu pasti sesuai dengan amanat undang-undang. Maksimal 20 Maret 2024 mereka bekerja secara non-stop dan terus melakukan rekapitulasi, dan pada prinsipnya mereka juga menggunakan prinsip efektif dan juga efisien. Jadi nanti apabila seluruh hasil suara dari 38 provinsi di dalam negeri maupun hasil perolehan suara di luar negeri ini sudah selesai rampung didapatkan, mereka akan melangsungkan rapat pleno secara langsung tanpa ditunda terlebih dahulu untuk kemudian langsung menetapkan siapa yang menjadi pemenang dari pemilu 2024, baik itu diumumkan di pagi hari, siang, sore, malam, atau bahkan dini hari. Karena kalau kita berkaca pada proses penetapan hasil pemilu di pemilu 2019 yang batas akhirnya di tanggal 22 Mei kala itu, namun mereka sudah diumumkan 1 hari sebelumnya pada tanggal 21 Mei dan pada dini hari sekitar pukul 2 sampai 3 dini hari, sehingga merujuk pada fakta tersebut mereka juga menyatakan akan berlaku sama pada pemilu 2024. Mereka akan mengumumkan secepat mungkin, tidak akan melakukan penundaan dan akan mengawal proses penyelenggaraan pemilu hingga nanti penetapan hasil pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur adil. Nah, Vera, kalau tadi saya sudah sempat mengungkapkan hasil rekapitulasi nasional untuk Provinsi Jawa Barat, kemudian juga Maluku, dan juga untuk rekapitulasi provinsi di tingkat di Papua. Untuk perolehan terkini Pilpres secara nasional masih dipegang oleh paslon nomor urut 2 yaitu sekitar 58 sekian persen. Untuk paslon nomor urut 1 berada di posisi kedua yaitu dengan perolehan 24 sekian persen, dan paslon nomor urut 3 di posisi ketiga dengan perolehan 16 sekian persen. Itu untuk dalam negeri. Sementara untuk perolehan dari PPLN luar negeri total ada 128 PPLN. Tercatat bahwa unggul masih Prabowo Gibran dengan paslon nomor urut 2 dengan perolehan 665.000 suara. Kemudian di posisi kedua adalah Anies dan juga Muhaimin dengan perolehan 220.000 sekian suara, dan di posisi ketiga adalah Ganjar Mahfud dengan perolehan 186.000 sekian suara. Kita akan sama-sama nantikan khususnya kapan rekapitulasi nasional akan segera rampung untuk 3 provinsi tersisa yaitu Jawa Barat, Papua, dan juga Papua Pegunungan. Apakah akan dirampungkan hari ini atau besok, dan bagaimana rapat plenonya, apakah akan langsung diumumkan penetapan hasil pemilunya pada dini hari nanti atau mungkin pada besok. Sementara demikian, Vera, kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.